hari ini kita refleksi soal gerakan mahasiswa ini, nanti pulang kamu ngaca, kamu lihat sejauh mana bobot gerakan ini masih bermoral atau tidak. Mana titik tidak bermoralnya, Bang? Nah, artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius, ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bukan bahkan tendensius. ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah, di situ orang kemudian ini ada lelucon. Saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dan Dicibir seperti apa? Ini mengecewakan, Dinda, karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi. Saya cari akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Bondi gitu. Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Yang saya mau terangkan, kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. Benar? Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Enggak, maksud saya, bener gak kalian? Saya terangin ya. Bener gak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Teruskan dulu. No. Ini belum selesai. Jangan Ini dilempar bahasa dulu, Bang. Jerman, Selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena gitu. segini loh. Nanti Kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa? Oligarki yang kamu bilang itu makin kuat. Kenapa harus pecah-pecah? kita tidak. Kenapa bukan. harus beda-beda? Bahkan ada beberapa isu saja yang sama, lalu yang lain-lainnya beda. Apakah memang mahasiswa ini bacaannya berbeda, atau jangan-jangan udah kurang baca kita? Karena begini. Coba di jelasin ke saya, tanggal apa yang 28 membedakan aksi, kamu dengan partai politik yang memang mengejar kekuasaan dan terpecah-pecah gitu loh? Tadi kalau abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki, gitu bang. Itu bedanya dari gerakan mahasiswa dan dari partai politik. Ketika you bicara soal gerakan, you kan bicara soal mewakili masyarakat kan? Yes, disitulah peran gerakan mahasiswa sebagai agensi moral kan? Oke. Nah saya tanya sama kamu, radikalisme terorisme itu problem juga buat Indonesia? Yes, kenapa gerakan mahasiswa atau kalian tidak berteriak kencang? Turun ketika banyak itu terjadi persekusi terhadap orang-orang Syiah, persekusi terhadap minoritas, persekusi terhadap mereka yang berbeda haluan dengan kelompok-kelompok mainstream yang di kanan itu. Ya inilah yang tadi dibilang Nah, Bang artinya Usman, begini. kalau gerakan cenderung primordial beginilah ujungnya. That's why makanya saya bilang gerakan mahasiswa ini kalau mau pulihkan kembali marwahnya, you harus terlibat di segala situasi krisis. Sekarang Satunya terjadi radikalisme, krisis begitu ideologi. Sekarang terjadi krisis ideologi. Ya karena masuknya ideologi transnasional yang merusak demokrasi. You juga harus berdiri di garis depan, standing at the frontier line. Kalau enggak, orang akan pikir, you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicuriga begitu, ya kan? Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan. Tidak ada yang salah. Berpolitik. Pak Rocky, saya potong sedikit. Tidak ada yang salah. Ya, karena Tetapi apa salahnya presiden kalau dia juga tidak mau bersuara? Nggak ada soal. Karena Ya, itu that's it. memang biarin aja presiden nggak bersuara. Kenapa harus presiden? Toh urusan ini kan urusan konstitusi. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau Betul. konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang saya itu mau ranahnya legislasi. Begini Bang. Saya itu agak heran nih, dia di sini belajar benar atau bukan? Kan presiden tidak punya kewenangan apapun terhadap konstitusi. Mereka tahu itu. Dia eksekutif. Itu Tapi kenapa harus presiden yang bertanggung jawab? itu bagian normatifnya bagi mereka selesai. Nggak bisa, Mereka Bang. Itu menunjukkan bahwa ada ambisi yang bersifat politis. Saya coba mengambil di posisi netral. Kan pasal 28 konstitusi mengatur soal kebebasan berpendapat. Kalau di sebelah orang boleh berpesta dengan slogan ganti presiden, turunkan Jokowi. Kenapa di sini orang nggak boleh sih bernyanyi dengan diskursus Begini, Bang. dengan diskursus 3 periode? Kan itu narasi. Karena narasi tidak akan pernah bisa. Tapi itu diwacanakan oleh bagian lingkaran kekuasaan saat ini, Bang. Iya, dengar. Itu dia. Tetapi seorang menteri Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu eksekutif. Betul. Kamu tahu di dalam trias politika. Betul. Dan urusan amandemen konstitusi itu urusannya lawmakers.
Ya. legislatif, Ya. right? Oke, Artinya begini, bahwa begini, Bang. kalaupun Begini. terjadi itu amandemen, yang harus disalahin DPR-nya bukan presidennya. Begini. Cuman Pak Luhut itu harus bisa mempertanggungjawabkan statementnya Why? sebagai pejabat publik. Itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gitu, bahwa pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan informasinya. Dan Pak Luhut menyampaikan Nah, ini memiliki agak big tendensius. data. Iya. Saya paham. Gini. Pak Luhut ngomong itu sebagai siapa di tayangan apa? Apakah itu di sebuah acara negara atau di sebuah tayangan media? Tapi beliau Kanal pejabat publik. sebentar. Bang. Ini Begini, masih saya bahkan gini, Pak. Saya masih berevaluasi. Nanti kamu akan respon. Makanya pahami lebih lengkap. Kamu bisa bahasa Jerman nggak? Bahasa Jerman itu hanya dimengerti kalau orang sudah selesai bicara. Karena kata kerja inti biasanya atau kata kerja modal di belakang. Oke? Nah, Pak Luhut ngomong di ruang mana? Dan apakah itu di Istana Negara? Artinya ketika dia bicara itu, bisa saja separuhnya adalah seorang Luhut Binsar Panjaitan sebagai warga negara, tapi melekat bersamaan dalam dirinya itu adalah seorang pejabat, toh. Ya. Sehingga di ruang itu kamu boleh menuntut, benar? Oke. Yes. Mungkin Tetapi sekali lagi, sebagai warga negara dia juga punya hak untuk Ya. berpendapat. Oke, Pasal 28 Undang-Undang Ya. 45 menjamin itu. Kalau tadi Maka kalau kita kembali ke situ, kenapa kita harus begitu agresif menuntut Pak Luhut keluarin datanya? Kenapa Ya, sih? boleh saya masuk, Toh Bang? omongan Pak Luhut hari ini tidak mengubah undang-undang. boleh saya masuk, Bang? Tidak mengubah apapun. Dan Presiden juga sudah mengatakan tidak ada penundaan. Begini deh, untuk menjaga marwah gerakan itu, ini kan bukan soal kepentingan kamu. Meskipun kamu pasti ada kepentingan pribadi, dan itu normal. Jangan ketawa, saya tahu. Itu normal. Tetapi kita harus menjaga yang lebih besarnya, ya kan? Imajinasi, persepsi tentang demokrasi harus kamu selamatkan. Maka apa yang kamu lakukan hari ini, kamu bertanggungjawabkan juga kepada gerakan-gerakan mahasiswa ke depan, di masa depan. Maka di sini kita harus belajar dengan tertib berpikir, ya. Pertanyaannya adalah kenapa orang begitu agresif menyerang Pak Luhut soal big data? Ketika tidak ada satupun ketentuan hukum yang memaksa dia untuk, kecuali you buka forum, you berdebat, you undang ke acara Bang Karni, berdebat dengan Pak Luhut soal big data. Di situ silakan berdebat. Tetapi sepanjang itu statement lepas, dia akan tetap terlepas. You nggak bisa penjarain dia. Sama aja, kenapa kamu nggak nanya kepada yang dulu bikin tagar, turunkan Presiden Jokowi, dan tuntut dia, kenapa you melanggar konstitusi? Karena konstitusi mengatakan dia hanya bisa diturunkan kalau ada berapa ketentuan itu, ya kan? Pelanggaran moral dan sebagainya. Kan Presiden Jokowi nggak pernah melakukan semua itu. Nggak korupsi, nggak ini. Kalau misalnya ini tidak dilakukan oleh negara, kenapa yang diretas para aktivis-aktivis, ketua-ketua lembaga yang akan menggulirkan aksi di hari H+1 gitu. Jadi misalnya WhatsApp saya diretas sebagai ketua BEM UI, lalu WhatsApp Pres Fauzan diretas sebagai presiden mahasiswa Trisakti, lalu WhatsApp dari Abdul diretas sebagai koordinator pusat BEMSI Kerakyatan, lalu juga WhatsApp Yusuf diretas sebagai koordinator wilayah Jabodetabek Banten. Nah ini yang diretas kemudian adalah para ketua-ketua lembaga, Bang. Ada mau jawab? Untuk apa juga dijawab? Apa saya tanya? Ini kan hanya asumsi bahwa seakan-akan aku ini orang hebat, kemudian saya diretas. Berarti aku hebat juga dong, aku berkali-kali diretas. Sudahlah, ini soal retas-meretas ini nggak usah dijadikan sebuah fenomena Tapi dan ini gejala. berkaitan dengan data pribadi kami, Karena Bang. apa? Karena saya Semua kita alami deh. kita semua pernah jadi korban. Ini era hari ini terlalu banyak orang kanibal yang punya bisa melakukan itu. Jangan kemudian kita secara spontan berasosiasi bahwa ini pasti negara ini. Berarti aku nggak bisa ngomong, ini berarti saya negara juga ini. Nggak mungkin KPK. Kan atau siapa begitu yang melakukan itu dan sebagainya kayak gitu. Baik. Enggak, sebenarnya ini kita kembalikan sih. Saya masih satu hal, Bang, belum saya selesaikan. Soal penundaan pemilu. Mungkin yang retas HTI atau FPI kayaknya. Bisa jadi gitu kan. Ya, Artinya kan tidak hanya negara yang bisa melakukan Yes, itu. ada Itu banyak. poinnya. Tapi kalau tentang Itu mahasiswa akun- pasti negara. Pak Gus, itu Makanya akun belum apa tentu itu? juga lah, Rocky.